Halo guys, di sini aku mau cerita pengalamanku lahiran anak pertama. Aku cerita sambil bermakeup ya guys ya, biar nggak bosan kalian. Jadi sebelum aku lahiran itu, aku punya niat yang kuat kalau aku harus bisa lahiran normal. Jadi setiap pagi itu aku jalan pagi bersama suami, terus kalau ngepel itu jongkok. Banyaklah usaha-usaha yang aku lakukan gimana lah supaya aku bisa lahiran normal. Dan ternyata guys, saat usia kandunganku itu sudah masuk HPL atau hari prediksi lahiran, kepala anakku itu belum masuk panggul dan belum ada tanda-tanda kelahiran, contohnya keluar ketuban. Nah, sekali lagi aku cerita ini guys bukan untuk menakut-nakuti teman-teman yang belum menikah. Ini supaya dijadikan pengalaman aja. So, siapa tahu nanti ada yang ngalamin yang sama denganku ya guys ya. Waktu itu dokter bertanya sama aku, mau ditunggu seminggu lagi atau mau diinduksi katanya. Atau induksi ini artinya kontraksi buatan. Dan dokter pun menjelaskan air ketuban bayi ini sudah keruh. Nah, di situ aku merasa takut dan akhirnya aku memilih untuk diinduksi aja guys. Singkat cerita, aku langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan induksi ataupun kontraksi buatan guys. Waktu itu bidannya ada memasukkan sesuatu, mohon maaf, ke vaginaku, dan itu waktu ditusuk itu rasanya sakit sekali guys. Itu katanya untuk mancing pembukaan pertama guys. Dan pada saat pembukaan pertama itu udah keluar darah. Waktu dimasukkan benda, sesuatu benda itu atau ditusukkan dalam udah keluar darah. Setelah itu aku dimasukkan ke ruang persalinan, di situ aku diimpus dan dikasih obat induksi itu. Nah, aku masuk ke ruang persalinan itu sekitar jam 10. Sekitar jam 12, air ketubanku sudah pecah, sudah keluar lah kayak gitu. Terus dan waktu itu aku belum merasakan ada kayak kontraksi sakit gitu. Aku merasa itu masih ada keluar air ketuban. Jadi aku mintanya sering-sering ke kamar mandi. Sekitar jam 1 aku sudah mulai merasakan sakit kontraksi lah, perutku sudah mulai mules-mules kayak gitu. Dan saat itu bidannya cek kalau posisi bayinya itu sudah bukaan dua. Terus guys, sekitar jam 6 pagi itu aku sudah bukaan 3. Nah, setengah jam kemudian dicek, jantung anakku itu lemah guys. Jadi syarat induksi itu katanya ibu dan anak itu harus sama-sama sehat. Kalau ada yang nggak sehat, nanti berisiko bisa meninggal dunia. Jadi bidan itu bertanya sama aku waktu itu, Bu, gimana ini posisi jantung anak ibu lemah katanya. Dan ini harus dilakukan operasi katanya gitu. Nah waktu itu aku langsung lemas, terus aku langsung memang udah pasrah lah di situ. Ya udahlah, sus dioperasi pun nggak apa-apa lah gitu. Dan kondisiku saat itu guys, aduh, memang sakitnya luar biasa guys. Karena sekali setengah setengah menit lah dia berputar terus, diputar terus kayak didorong ke bawah gitu. Terus susternya juga masih cek-cek ininya juga pembukaannya gitu. Padahal udah diputuskan operasi kayak gitu. Memang aku tanya waktu itu sama susternya, sus, kenapa masih dicek-cek ke dalam sus? Kan udah memang diputuskan operasi, soalnya sakit kalau mau ditusuk lagi ke dalam sus. Saya bilang gitu kan. Nah susternya menjawab, Bu, nanti takutnya pembukaannya jalan terus udah diputuskan operasi, ibu malah lahiran normal katanya untuk menghindari itu gitu. Nah, di situ aku udah pasrah kali, terus udah memang udah berserah sama Tuhan lah. Aku udah lemas sekali lah kayak nggak tahu lah mau nggak bisa lah diceritakan kayak mana rasa sakitnya, itu memang luar biasa sekali. Dan yang buat aku hampir putus asa itu guys, tadinya kan aku direncanakan itu lahiran normal, ternyata akhirnya operasi kayak gitu. Terus dokter yang nanganin aku itu sedang operasi di rumah sakit lain guys gitu, jadi harus nunggu itu. Dan induksi ini kalaupun dihentikan obatnya, dia kontraksinya itu masih jalan terus guys. Jadi semenjak aku dimasukkan ke ruang operasi itu, nunggu dokter itu hampir 2 jam guys. Bayangkanlah guys, hampir 2 jam kontraksinya jalan terus sekali setengah menit, dan itu rasa sakitnya luar biasa sekali guys. Terus saya sempat sampaikan di situ ke susternya, sus, apa nggak sebaiknya dikasih biusnya biar aku nggak rasakan sakit lagi gitu? Nggak boleh bu, kata suster itu kayak gitu. Memang harus datang dulu. Itu aku udah berdoa terus guys. Aku terus berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Walaupun aku, karena kontraksiku itu nggak berhenti guys sebelum dibius. Dan pas kontraksi itu guys, karena sudah di ruangan operasi itu, aku terlentang. Bayangkanlah guys, aku terlentang, kaki
tidur terlentang kayak disalibkan gini, tapi tertidur dan kontraksi jalan. Kalian bayangkan lah itu guys. Aduh, sakit. Hampir 2 jam, dokter langsung datang dan aku segera dibius guys. Akhirnya aku dibius, dan setelah aku dibius itu rasa sakit itu tadi hilang semua. Aduh, di situ rasanya plong kali, plong 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 gitu. Sekitar 20 menit anakku pun lahir guys. Langsung ditunjukkan sama aku, wah, memang kalau anak ini udah lahir, rasa yang tadinya itu hilang semua. Memang betul, dulu waktu gadis aku pernah dengar-dengar kayak gitu. Aku kurang percaya gitu. Ternyata aku ngalamin sendiri guys. Waktu aku nengok anakku udah lahir, aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah yang bisa aku bilang guys. Aku sangat bahagia guys. Setelah lahiran lah aku guys, kalau Tuhan punya rencana yang baik untukku, aku memaksakan aku untuk lahiran normal. Tapi Tuhan bilang, bukan ini jalannya, harus operasi. Soalnya guys, pada saat aku setelah lahiran itu, aku kan ada riwayat apa, ambeien guys. Jadi semenjak aku operasi itu, setelah selesai operasi, aku ambeienku itu makin parah guys. Jadi nggak tahu lagi aku kalau seandainya aku lahiran normal, padahal itu masih bukan 3 kan. Nggak tahu aku lagi kalau sudah bukaan 10 terus bisa lahiran normal, nggak tahu lagi aku separah apa ambeyenku. Jadi semenjak aku setelah selesai lahiran itu, setelah selesai operasi itu, yang paling sakit kurasakan waktu itu bukan rasa jahitan operasi itu, tapi rasa sakit ambeyenku itu guys. Soalnya dia kayak meradang gitu, bengkak guys, perih kali ambeyenku waktu itu. Jadi kalau teman-teman yang punya riwayat yang belum pernah lahiran ataupun saat ini sedang dalam masa-masa proses mau melahirkan, kalau punya riwayat ambeien, apalagi ambeiennya sudah parah, hati-hatilah. Nah, sekian dulu ceritaku hari ini guys. Semoga ada yang bisa ngambil pelajaran dari pengalamanku ini ya guys ya. Di komen ya guys kalau ada yang mau bertanya.